Belakangan bermunculan jajanan dan makanan pinggir jalan dengan olahan minyak berlebih. Bahkan baru-baru ini viral sajian nasi yang sengaja dicampur dengan minyak. Spesialis penyakit dalam Dr. Andi Kormeini, Takdir Haruni menyoroti efeknya bisa memicu dislipidemia. Dislipidemia tersebut menandakan tingginya kadar lemak di dalam darah. Dislipidemia adalah tingkat yang tidak sehat dari satu atau lebih jenis lipid atau lemak dalam darah. Darah mengandung 3 lipid utama, yakni lipoprotein densitas tinggi HDL, lipoprotein densitas rendah LDL, dan trigliserida TG. Jika seseorang mengalami dislipidemia, artinya kadar LDL dan TG mereka terlalu tinggi. LDL merupakan jenis kolesterol jahat yang bisa menumpuk dan membentuk gumpalan atau plak di dinding arteri. Terlalu banyak plak dari arteri, jantung otomatis bisa memicu serangan jantung. Lain halnya dengan HDL, yakni kolesterol baik yang membantu menghilangkan LDL dari darah, sementara trigliserida berasal dari kalori yang masuk ke dalam tubuh, tetapi tidak terbakar. Trigliserida disimpan dalam sel lemak. Mereka dilepaskan sebagai energi saat seseorang membutuhkannya. Namun, jika terlalu banyak mengkonsumsi kalori, bisa terjadi penumpukan trigliserida. Perlu diketahui kadar LDL dan trigliserida yang tinggi membuat resiko terkena serangan jantung dan stroke lebih tinggi. Kadar kolesterol HDL yang rendah terkait dengan resiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Seseorang mungkin saja tidak sadar mengalami dislipidemia, seperti misalnya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, terkadang tidak menunjukkan gejala yang jelas. Kondisi ini baru sering ditemukan selama melakukan tes darah rutin. Namun, dislipidemia dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler yang bisa bergejala. Kadar kolesterol LDL yang tinggi dikaitkan dengan penyakit jantung koroner, memicu penyumbatan di arteri jantung dan penyakit arteri perifer, yakni penyumbatan di arteri kaki. Gejala yang bisa jadi mengalami nyeri dada hingga berakhir serangan jantung. Sementara gejala penyakit arteri perifer yakni nyeri kaki saat berjalan. Maka dari itu perlu dihindari dan dibatasi makanan yang terlalu berminyak. Demikian pembahasan kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.